Liliana Wijaya, lahir di Jakarta 2 Oktober 1969. Beliau merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dengan selisih umur yang hanya 1 tahun. Sesibuk apapun orang tua beliau, mereka selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama dan orang tua beliau hanya mengharapkan anaknya menjadi pribadi yang lebih baik dari mereka. Ini membuat Bu Lili dan adiknya memiliki prinsip bahwa biarpun hidup susah, tapi kita nggak boleh bodoh. Setelah lulus SMA, beliau melanjutkan kuliah dan mengambil jurusan akuntansi karena pada zaman itu jurusan tersebut katanya cepat untuk mendapatkan pekerjaan. Beliau kuliah sambil bekerja sebagai auditor di kantor akuntan. Tahun 1997 adalah tahun yang bersejarah bagi beliau. Karena beliau akhirnya menikah dengan mantan pacarnya, menurut beliau, keluarga adalah harta yang paling berharga. Prinsip hidup beliau adalah 5B. Bersyukur, berusaha, berdoa, berbagi, dan berbahagia. Kerjaan pertama itu waktu lulus SMA jadi kasir di perusahaan biasa aja perorangan. Sebenarnya sih nggak memilih-milih ya, karena dulu waktu lulus SMA saya kan harus kuliah itu juga harus bekerja karena kan kita juga saya sama adik kita berusaha untuk membiayai kuliah itu sendiri. Nah, jadi apa pekerjaan yang bisa nih kira-kira sambil kuliah sambil kerja gitu. Nah kebetulan apply. Nah, jadi kasir itu. Jadi kuliahnya siang, pagi kerja dulu gitu. Nah kebetulan memang perusahaannya juga namanya perusahaan perorangan ya, jadi nggak terlalu masalah. Sebentar sih itu kira-kira nggak sampai 1 tahun lah. Habis itu baru saya ke kantor akuntan. Aduh kalau dicerita bisa 1 bab sendiri sih, panjang. Tapi yang pasti saya sama suami kepingin anak-anak itu bisa kita berikan yang lebih baik dari apa yang kita alami dulu gitu. Terus juga saya senang juga ketemu dengan banyak orang kalau dalam bekerja, teman-teman ya senang sih seperti itu. Yang pertama pasti komunikasi 2 arah. Jadi kita harus terbuka, kita harus transparan, lebih banyak mendengar dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Sehingga dengan komunikasi itu kita tahu apa yang ada di pikiran dan keinginan mereka juga. Mungkin kita juga harus lihat pertama dengan data. Biasanya kalau kita ngomong konteks perusahaan ya, pasti kan ada assessment. Ada assessment, ada hasil dia dipotret gitu kan ya. Nah kita bisa baca dulu sebenarnya potensi-potensinya itu ada di mana gitu. Nah mungkin poin-poin apa yang memang harus kita improve. Itu 1. Terus yang kedua, bisa juga diskusi juga dengan rekan-rekan kerjanya, dengan atasannya. Kira-kira si A ini kenapa gitu. Mungkin ada problem yang selama ini belum tersolve. Nah, habis itu ya harus dipanggil. Kembali lagi diajak dulu komunikasi. Sebenarnya kita jelaskan potensi yang ada di yang bersangkutan itu seperti ini. Nah, mau nggak lari sama-sama? Kalau nggak mau lari sama-sama, nanti kan problemnya bisa di dia, bisa di perusahaan. Nah, dicoba untuk penjelasan seperti itu dan kita challenge. Nah, biasanya kalau kita challenge juga, tadi kembali yang poin yang saya bilang, kita challenge yang bersangkutan untuk diberikan 1 project.
proyeknya itu bisa dibentuk dari internal tim dia juga bersama-sama atau dengan cross function. Nah, dengan begitu nanti kita akan lihat sambil diberikan juga peranan. Ya mungkin kalau tahap awal peranannya juga jangan terlalu berat banget. Nah, jadi kita lihat peran aktifnya seperti apa, nanti hasilnya seperti apa. Nah itu ntar dimonitor. Dia harus present tiap minggu atau 2 minggu sekali. Nah kalau proyek pertama itu ya mungkin tidak terlalu sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kita bisa melihat kan, kira-kira ada progres nggak? Kalau nanti udah ada progres, nah kita bisa challenge lagi dengan project kedua. Bener-bener nggak mau berubah itu rasanya enggak. Kan pada dasarnya manusia itu punya hati gitu. Jadi nanti dari situ dia bisa, oh iya berarti gue harus improve dong, harus begini gitu. Masa sih, apalagi kalau dia misalnya sudah berkeluarga, masa sih keluarga saya mau terus begini aja gitu. Harusnya pengen sesuatu yang lebih baik dong, yang lebih maju gitu. Ya itu butuh proses sih, nggak bisa instan. Dan memang juga harus dari yang bersangkutan, mau apa enggak. Kita harus transparan, jadi men-challenge dia. Kadang-kadang kan ada hasil assessment atau hasil psikotes nggak semuanya di-open ke teman-teman. Sehingga yang bersangkutan juga kadang nggak paham sebenarnya kurangnya di mana nih. Gitu. Tapi kalau kita udah open dulu, kita udah transparansi, kita challenge dia, kamu harus begini nih, bisa nggak gitu? Berani nggak nih? Kalau nanti berani, ya nanti hasilnya akan begini. Jadi stepping itunya jelas. Malah kalau sekarang kan dengan anak-anak milenial, kita juga harus transparan. Misalnya udah sekian, nanti PK-nya kamu akan sekian. Jadi kayak kalau di Pako kan setahu saya ada itu ya, ada kumpulan poin-poin. Jadi kalau dia achieve sekian poin, nanti sekian tahun dia bisa promosi gitu. Nah, mungkin sistem-sistem yang seperti itu juga harus dibuka supaya paradigmanya dia juga nggak ya gue kerja setahun yang lalu sama 5 tahun sekarang hasilnya sama-sama aja gitu. Nah itu sih yang pernah saya alami juga. Seringkali orang merasa kecewa gitu. Nggak diperhatikan sehingga akhirnya ya arahnya cenderung ke demotivasi. Nah, kalau udah demotivasi itu kan merugikannya kedua belah pihak kan, yang bersangkutan juga, perusahaan juga. Gitu. Akhirnya energi kita habis untuk nemenin yang tadi kamu bilang, nemenin orang-orang seperti ini gitu. Padahal kan nggak, mungkin dia juga nggak mau seperti itu gitu. Sama ya, nggak bisa bergerak sendiri sih Fiona. Ya ini ya. Waktu saya masuk ke Pako, target pertama saya adalah saya panggil semua teman-teman golongan 4, satu persatu. Jadi itu yang ada di bawah saya, bukan satu Pako. Jadi yang ada di admin, saya panggil satu-satu, ya satu orang itu bisa kira-kira 45-1 jam. Nah itu biasanya semuanya diungkapkan. Nah hasil dari itu, jadi ada beberapa yang saya sortir juga dan akan saya balikin juga ke atasan-atasannya. Dan saya minta memang atasan-atasannya untuk melakukan itu juga. Supaya ya kita harus mau dikoreksi juga gitu. Bukan berarti atasan itu ya main tunjuk kan nggak bisa. Kita juga harus mau mendengar apa yang menjadi masukan dari rekan-rekan kita. Dan di Pako sih rasanya udah bagus lah ya, ada free talk, ada forum komunikasi gitu. Itu kan sebenarnya bagian dari komunikasi sesama karyawan dengan atasan. Komunikasi kenapa menjadi sangat penting? Ya sangat penting. Karena kalau kita nggak mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan hati kita, kan orang nggak tahu apa yang ada di pikirannya. Kita nggak bisa membaca apa yang ada di pikiran dan di hatinya. Jadi itu semua harus terungkap. Orang nggak bisa berandai-andai kan. Kalau kita nanti berandai-andai, wah si A begini, si B begini, nanti akhirnya gapnya akan semakin dalam. Nah kalau semakin dalam, maka akan makin sulit lagi masalah itu untuk dipecahkan. Jadi ya kita harus mencoba untuk membicarakannya.
Walaupun kadang mungkin berkomunikasi atau terus terang itu mungkin kadang nggak gampang ya. Kadang bisa menimbulkan orang sakit hati atau kecewa atau apapun lah. Tapi kalau saya pribadi merasakan itu lebih baik daripada nggak diomongin gitu. Itu sih. Jadi so far sih selama ini perjalanan dari saya kerja dari dulu sampai sekarang gitu ya. Komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi baik itu atasan, rekan-rekan kerja mencoba untuk menyampaikan apa yang menjadi idenya, keinginannya gitu. Pernah pasti seperti kayak defense gitu ya, kita ngomong apa juga kayaknya nggak mau ditanggepin gitu. Mencari tahu dulu sebenarnya. Jadi ya lebih banyak mendengar dulu apa yang menjadi keluhannya, sehingga yang bersangkutan itu bisa terbuka dan juga menceritakan kesulitan-kesulitannya. Ya di samping juga mungkin mencari tahu dengan rekan kerja yang lain sebenarnya sejauh ini ada masalah apa, sehingga kita bisa mungkin mengurai dulu masalah-masalahnya itu. Sehingga tujuan kita juga yang untuk mencapai ide-ide ke yang bersangkutan itu bisa tertanggapi dengan baik. Ya mungkin dari pengalaman hidup sih. Jadi mulai dari kecil itu walaupun keluarga saya bukan dari keluarga yang mampu ya, ya boleh dibilang minimum ke bawah lah. Hidup kita juga pas-pasan, tapi orang tua sama papa tuh mengajarkan satu bentuk empati. Kalau bahasa sekarang kerennya kan empati ya, tapi kalau dulu sih sebenarnya walaupun kita susah, kita juga mesti lihat ada orang lain yang lebih susah, sehingga ya kita berusaha untuk empati dengan orang gitu. Jadi ya mungkin itu hal-hal yang sangat sederhana yang diajarkan oleh orang tua, tapi itu kebawa sih menurut saya. Jadi dalam sekolah juga sama, dalam bekerja gitu kan, dengan teman-teman baik itu di sekolah ataupun di kampus ataupun juga sekarang udah di dalam suasana lingkup bekerja, ya empati itu menjadi menimbulkan suasana yang membuat kita menyadari bahwa kita tuh mesti denger dulu apa yang orang ngomongin. Jangan misalnya mindset kita maunya begini gitu. Walaupun kadang ya nggak boleh juga terlalu berlebihan gitu. Jadi ada saat-saat kita harus lebih banyak mendengar, dan nanti dilihat poinnya ada di mana sehingga kita harus eksekusinya seperti apa. Komitmen. Jadi kalau biar bagaimana kita harus mempunyai komitmen dulu. Kalau ditanya bagaimana antara waktu di pekerjaan dan di rumah, nah kita harus mempunyai satu komitmen. Apa yang menjadi peranan istri, suami, orang tua, anak-anak, nah itu harus berjalan. Jadi nggak boleh misalnya kita overlapping. Ya di rumah kita merasa diri kita sebagai seorang atasan gitu. Nah jadi kembali ke istilahnya ya? Kembali ke wayahnya gitu. Jadi kembali ke peranannya masing-masing. Nah, dengan begitu kita juga bisa menjalankan komitmen itu dengan baik. Kita bisa berkomunikasi. Ya kalau dibilang so far apakah lancar terus, ya enggak lah. Pasti ada yang namanya miskomunikasi atau mungkin rasa egois yang muncul, itu pasti ada. Tapi kembali lagi, tujuan apa kita untuk bekerja, tujuan apa kita berumah tangga, tujuan apa kita ada di dalam keluarga, sehingga semuanya itu bisa mengalir. Misalnya apa sih yang saya lakukan di rumah? Yaitu mulai dari hal-hal yang simpel dan sangat sederhana. Contoh, ya kita bareng-bareng aja, misalnya bareng-bareng makan, bareng-bareng nonton, bareng-bareng doa gitu. Nah, jadi mulai dari hal yang sangat simpel, yang sangat sederhana, ya bisa menimbulkan rasa saling mengerti gitu. Jadi kalau kadang pun kita mungkin komunikasinya kurang baik, tapi karena kita udah saling mengerti, saling memahami,
egoisme atau rasa marah itu tuh bisa hilang gitu. Ada satu lagu yang saya hafal benar kata-katanya. Jadi menurut saya kata-kata di situ tuh bisa menjadi pegangan hidup saya, bahwa gini, sebenarnya sederhana sih. Hidup itu adalah kesempatan. Jadi jangan disia-siakan waktu yang Tuhan beri untuk kita. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, dan berbagi untuk orang lain.